희연아, 선이야. 여기 왜 온 거야? 안기로 약속했잖아. 그걸 안 지키는 거야. 사람 비참하게 만드냐고! 내 인생 이렇게 된 거 때문이야. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Sun Hee, di mana ia bersekolah di SMA Union dan memiliki dua orang sahabat yang bernama Kyung Ho dan Yong Woo. Mereka bertiga berteman sangat dekat. Kyung Ho sebenarnya diam-diam menyukai Sun Hee, tetapi ia tidak berani mengungkapkannya. Hingga pada suatu hari datang seorang murid baru bernama Lee Suyeon. Suyeon pun masuk sekolah dan mulai memperkenalkan dirinya. Setelah itu tiba-tiba ia menghampiri Sun Hee. Ternyata Suyeon sudah mengenal Sun Hee sejak lama, namun Sun Hee tidak menyadarinya. Sun Hee tidak mengenal siapa Suyeon, tetapi ia menganggapnya sebagai teman baru. Ternyata Suyeon dan Sun Hee pernah berteman baik karena mereka berasal dari panti asuhan yang sama. Akan tetapi Sun Hee telah diadopsi oleh orang tua angkatnya, di mana ayah angkat Sun Hee merupakan seorang pengacara terkenal dan ibunya adalah mantan dokter spesialis. Keluarga mereka terlihat seperti keluarga yang sempurna, di mana Sun Hee selalu dijaga oleh Kyung Ho dan Yong Woo, dan mereka sering bermain bersama. Ibu Sun Hee juga sangat menyayanginya dengan selalu menyiapkan bekal makanan untuknya. Di sisi lain, Suyeon melihat hal tersebut merasa sangat cemburu. Kemudian Suyeon mencoba kembali menyapa Sun Hee, tetapi Sun Hee masih tidak mengenalinya. Pada malam harinya, keluarga Sun Hee menghadiri acara penghargaan di mana ayahnya menerima penghargaan sebagai pengacara terbaik. Keluarga Sun Hee nampak terlihat sangat sempurna, di mana Sun Hee dan ibunya selalu mendukung karir ayahnya. Akhirnya mereka pun mengabadikan momen itu dengan berfoto bersama. Keesokan harinya, tiba-tiba ada seorang siswa yang memberikan hadiah kepada Sun Hee. Melihat hal itu, Kyung Ho merasa cemburu. Kemudian ia juga memberikan hadiah berupa gantungan kunci berbentuk angsa kepada Sun Hee. Yong Woo yang melihat kedekatan mereka berdua nampak cemburu. Di sisi lain, Suyeon yang melihat dari kejauhan juga merasa cemburu karena Sun Hee mendapatkan perhatian lebih dari mereka. Akan tetapi Kyung Ho merasa kecewa karena Sun Hee terlihat tidak tertarik kepadanya. Pada saat jam istirahat selesai, Suyeon mencoba mendekati Sun Hee dan melepaskan jepit rambutnya. Hal tersebut ternyata merupakan sesuatu yang pernah diajarkan Suyeon kepada Sun Hee. Suyeon juga memberikan sebuah kotak korek api kepada Sun Hee dan ia mencoba untuk mengingatkannya bahwa Suyeon adalah teman kecilnya yang dulu pernah melindunginya ketika diganggu. Saat itu Suyeon menyalakan korek api dan mengarang cerita bahwa orang tuanya meninggal karena kebakaran. Karena hal tersebut, akhirnya semua anak laki-laki takut berdekatan dengan Sun Hee dan Suyeon. Mereka pun berteman semakin dekat. Suyeon juga mengajarkan beberapa hal kepada Sun Hee. Suyeon pun akhirnya menceritakan semua yang sebenarnya terjadi, di mana ia sebenarnya diterlantarkan oleh orang tuanya. Sedangkan Sun Hee sendiri telah ditinggalkan oleh ibunya karena sudah meninggal dunia dan tidak tahu di mana keberadaan ayahnya. Dan pada suatu hari Suyeon mengajari Sun Hee cara menyalakan korek api dan Sun Hee akhirnya berhasil menyalakan korek api tersebut. Suyeon kemudian memberikan kotak korek api itu kepada Sun Hee sebagai kenang-kenangan karena Suyeon akan segera diadopsi. Kemudian Suyeon mengatakan bahwa adopsinya dibatalkan karena ia terluka dan kini ia tinggal bersama seorang gadis lain dari panti asuhan yang sama. Mendengar hal tersebut, Sun Hee merasa sedih dan mencoba memberikan semangat kepada Suyeon dan berjanji akan membantunya. Sebagai tanda persahabatan mereka, Suyeon meminta gantungan kunci angsa milik Sun Hee. Meski tidak rela, Sun Hee akhirnya memberikannya dengan sukarela. Di sisi lain, Yong Woo terus memberikan semangat kepada Kyung Ho mengenai perasaannya terhadap Sun Hee. Namun tiba-tiba Sun Hee datang dari belakang dan langsung menagih hadiah kepada Yong Woo. Tetapi Yong Woo lupa membelikannya. Saat malam tiba, keluarga Sun Hee makan malam bersama, akan tetapi Sun Hee terlihat melamun. Ternyata dia masih memikirkan kehadiran Suyeon. Kemudian ia masuk ke kamarnya dan berencana untuk menghubungi Suyeon. Tetapi ia mengurungkan niatnya dan menemui ayahnya untuk bercerita. Ayahnya yang melihat Sun Hee datang langsung menyuruh Sun Hee duduk dan berbicara dengannya. Sun Hee bertanya kepada ayahnya
bagaimanakah cara mendekati siswa baru di sekolahnya karena mereka ingin saling mengenal satu sama lainnya. Di tempat lain, Suyeon pergi ke tempat kerjanya di sebuah restoran, tetapi ia melihat restoran tersebut sudah tutup. Suyeon bekerja paruh waktu di sana dan ketika salah satu rekan kerjanya datang, ia mengabarkan bahwa bos mereka telah kabur dan menjual restoran tersebut. Suyeon merasa tertipu oleh pemilik restoran karena ia belum menerima gajinya selama 2 bulan. Keesokan harinya, Sunhee mendapatkan solusi dari ayahnya yang menyarankannya untuk menulis surat kepada temannya. Sunhee terlihat sangat senang dan bersemangat. Di sisi lain, di sekolah, Suyeon diajak oleh temannya untuk pergi ke kantin, namun ia menolak mereka karena ia tidak memiliki uang. Ia pun mendekati Sunhee dan berencana meminjam uang kepada Sunhee. Akan tetapi saat itu Sunhee sedang mendengarkan musik dengan earphone dan tidak mendengarkan Suyeon. Suyeon yang merasa diabaikan, tiba-tiba ia merasa marah dengan menuduh Sunhee sengaja tidak mendengarkannya. Ia juga berteriak dan mengatakan kepada Sunhee bahwa ia ingin meminjam uang. Lalu Sunhee menjelaskan bahwa hari ini ia tidak membawa uang tunai dan berjanji akan meminjamkannya keesokan harinya. Kyunho yang menyaksikan kejadian itu merasa tidak senang dengan sikap Suyeon terhadap Sunhee. Di rumahnya, Suyeon merasa pusing memikirkan keuangannya. Teman Suyeon dari panti asuhan yang sama mendengar keluhan Suyeon tentang kesulitan keuangannya dan niatnya untuk berhenti sekolah. Temannya bertanya apakah ia tidak ingin meminta bantuan dari teman masa kecilnya. Suyeon kemudian mengingat kenangan masa kecil bersama Sunhee, tetapi hubungan mereka sudah tidak sedekat dulu. Keesokan harinya, Suyeon sangat senang ketika seorang teman menyapanya di kelas. Namun tiba-tiba Kyungho mendatangi Suyeon dan memberikan sejumlah uang sambil memperingatkannya agar tidak mengganggu Sunhee lagi. Suyeon sangat marah karena ia berpikir Sunhee telah menceritakan kepada Kyungho bahwa ia telah dirundung. Suyeon pun memukul Kyungho dan menendangnya hingga terjatuh. Ia juga melempar kembali uang tersebut dan sebelum pergi ia memperingatkan Sunhee bahwa ia bukanlah seorang pengemis. Saat pulang sekolah, Suyeon melihat Sunhee dijemput oleh ibunya dengan mobil dan Kyungho juga ikut bersama mereka. Namun ada 2 siswa lainnya yang mencoba memprovokasi Suyeon untuk memusuhi Sunhee, tetapi Suyeon menolak dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Suyeon masuk ke ruang belajar dan mendapati Kyungho sudah menunggunya di sana. Kyungho ingin meminta maaf karena salah paham dan telah menyakiti hati Suyeon. Mendengar hal itu, Suyeon merasa senang. Namun saat ia kembali ke kelas, Sunhee sudah menunggunya dan mengungkapkan bahwa ia yang menyuruh Kyungho untuk meminta maaf. Suyeon sedikit kecewa mendengar hal itu. Kemudian Suyeon mendekati Yongwoo dan memintanya untuk menyatakan perasaannya kepada Sunhee karena ia tahu bahwa Yongwoo sebenarnya menyukai Sunhee. Pada awalnya Yongwoo menyangkal perasaannya terhadap Sunhee, tetapi akhirnya ia mengakuinya juga. Namun Yongwoo merasa tidak pantas karena ia berasal dari keluarga yang biasa. Sedangkan ayah Sunhee adalah pengacara terkenal dan ayah Kyungho seorang pelukis terkenal. Suyeon kemudian mengatakan bahwa jika demikian maka sebagai anak panti asuhan seperti dirinya, ia tidak memiliki harapan apapun. Malam harinya setelah pulang dari les, Sunhee mendapati Suyeon sedang menunggunya. Suyeon mengajak Sunhee pergi ke suatu tempat dan Sunhee merasa sangat takut karena tempat yang dituju sangat sepi. Di sana Suyeon akhirnya mengungkapkan bahwa adopsinya dibatalkan karena ia terluka akibat kebakaran. Suyeon kemudian membuka rambut palsunya dan menunjukkan luka di kepalanya. Melihat hal tersebut membuat Sunhee sangat terkejut. Suyeon pun menyalahkan Sunhee atas kejadian tersebut karena malam sebelum adopsinya Sunhee membawa kotak korek api dan menyalakannya. Namun dia tidak menyadari bahwa korek api tersebut sudah menyala dan Sunhee malah memasukkannya kembali ke dalam kotaknya hingga menyebabkan kebakaran di panti asuhan. Semua orang berhasil melarikan diri kecuali Suyeon yang terjebak di dalam kamar. Akibat peristiwa itu Sunhee lah yang diadopsi keesokan harinya. Sementara Suyeon harus terbaring di rumah sakit akibat luka bakar yang dialaminya. Dulu mereka merupakan sahabat dekat yang tinggal di panti asuhan yang sama. Selain itu juga Suyeon selalu menjaga dan melindungi Sunhee.